konektivitas hyperscaler itu awalnya didukung dengan kabel laut dan mereka sekarang lagi membangun, banyak sekali kabel laut untuk bisa mendeliver traffic dari, global ke Indonesia. Jadi kalau Inno posting itu ya, Mhm. posting IG atau apapun itu otomatis akan lewat kabel laut sebelum sampai ke data center atau cloud mereka. Dan Oke. otomatis, sejalan dengan pembangunan kabel laut yang banyak, akan juga dibangun, data center dan cloud yang ada di Indonesia. Kenapa, perlu dibangun itu? Karena mereka harus melayani traffic yang tumbuh pesat. Traffic, Mhm. traffic dari pengguna aplikasi tadi itu meningkat sangat tinggi, jadi mereka otomatis menambah terus kapasitas. Kapasitas mereka, infrastruktur, kabel laut, data center, cloud, dan juga AI center ya. Selain itu, mereka juga mengharapkan latensi yang rendah, karena pengguna aplikasi itu tidak toleran atau tidak puas dengan latensi yang tinggi. Apa itu latensi? Bahasa anak mudanya nge-lag lah. Kalau latensinya tinggi, nge-lag. Nanti kalau Inno posting nge-lag, nanti pasti komen dari netizen pasti akan kurang oke gitu ya. Jadi selain kapasitas, mereka juga mencari latensi rendah. Hubungan dengan Indonesia, mereka tidak akan, melakukan banyak hopping, jadi traffic-nya tidak mampir tapi langsung ke Indonesia. Jadi mereka membangun kabel laut langsung ke Indonesia, mereka bangun data center di Indonesia dan bangun cloud juga di Indonesia. Hai Master Ian, kembali lagi bersama saya Ino di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Master Ian, dalam beberapa tahun ke depan, hampir semua layanan digital yang sering kita gunakan seperti streaming, kemudian cloud computing, hingga AI nih akan bergantung pada infrastruktur jaringan dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Nah, menariknya, Indonesia kini mulai menjadi salah satu pusat pertumbuhan infrastruktur digital di Asia Tenggara seiring dengan meningkatnya investasi data center hyperscale dan pesatnya ekonomi digital. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah infrastruktur jaringan kita sudah siap nih untuk mendukung pertumbuhan hyperscaler di Indonesia? Dan gimana sih pendekatan seperti Managed Optical Fiber Network atau disingkat dengan MOFN ini dapat mempercepat perkembangan ekosistem ini? Sudah hadir bersama saya ada Bapak Judi Hartono dari Siena yang akan berbincang-bincang bersama kita untuk membahas hal ini. Halo Pak Judi, Halo, apa selamat kabarnya pagi. Pak? Kabar baik. Kabar baik luar biasa ya Pak. Nah Pak, seperti yang tadi sudah saya ceritakan Pak di awal, kita sering dengar nih Pak Judi bahwa Indonesia saat ini disebut sebagai next hyperscale hotspot di Asia Tenggara. Menurut Pak Judi nih, apa aja sih Pak perubahan yang terjadi selama 3-5 tahun terakhir ini yang akhirnya membuat Indonesia menjadi sangat menarik nih Pak bagi hyperscaler? Baik, terima kasih Ino. Mungkin sebelumnya untuk Mas Rian dan semua audiens dari podcast ini, saya akan jelaskan dulu mengenai hyperscaler. Yes. Apa itu hyperscaler? Mungkin ada beberapa yang belum paham. Hyperscaler adalah penyedia layanan global, mungkin yang lebih akrab kita kenal dengan Google, Facebook ya, lalu ada Instagram ya, lalu ada AWS, lalu ada Microsoft dan juga ada Apple ya. Itu salah satu dari yang kita sebut hyperscaler. Pengguna dari hyperscaler ini mungkin setahu Ino sangat banyak ya. Betul, sangat Jadi banyak Pak. setiap hari kita pakai WhatsApp ya. Betul. WhatsApp itu adalah bagian dari Meta ya. Lalu kita pasti pakai IG ya. IG kan populer sekali. Lalu YouTube kali ini. Jadi kita sudah sangat masif menggunakan aplikasi itu. Otomatis traffic pengguna dari aplikasi itu meningkat pesat. Betul sekali. Karena Indonesia ini
aktif dari internet user lebih dari 200 juta orang, dan mungkin sudah hampir semua ya pakai IG, pakai WhatsApp. Saya pikir mungkin sekarang kalau kita nggak pakai aplikasi malah susah ya, nggak bisa posting, nggak bisa share story, reel Betul gitu Pak, ya. sehari-hari itu Pak. Sehari-hari. Jadi itu adalah hyperscaler. Jadi kita lihat bagaimana pengguna Indonesia itu memakai aplikasi dari hyperscaler. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita lihat terjadi peningkatan pesat atau booming dari traffic ke hyperscaler yang ada di Indonesia, di drive dari pengguna itu sendiri ya. Jadi dengan adanya booming dari traffic hyperscaler, itu otomatis diperlukan konektivitas jaringan yang baik ya untuk menunjang pengguna. Karena pasti nanti pemirsa akan kecewa kalau nge-lag gitu ya, atau mungkin posting story tapi agak sedikit terhambat. Jadi dari sisi hyperscaler mereka juga meningkatkan infrastruktur dari mereka, seperti contohnya pembangunan data center di mana-mana ya, data Betul. center dan juga cloud ya. Lalu peningkatan video streaming. Jadi video streaming tuh ya YouTube ya, video streaming. Lalu yang sekarang dan sampai 3 tahun ke depan itu kita lihat adalah traffic AI yang akan berkembang sangat pesat. Jadi traffic di drive dari pengguna dari aplikasi dan juga AI. Mungkin saat ini masih baru berkembang nih AI ya, tapi sekarang teman-teman mungkin udah mulai familiar dengan AI, ada yang bisa niru-niru wajah gitu ya, lalu niru-niru voice. Nah ini adalah latar belakang kenapa traffic hyperscaler bertumbuh pesat di Indonesia. Oke, menarik sekali nih Pak. Berarti sebenarnya sesuatu yang sering kita gunakan sehari-hari lah ya Pak. Betul, pasti. Oke, nah sekarang kalau kita lihatnya dari sisi konektivitas nih Pak, Ya. sering muncul namanya hyperscale readiness. Ya. Sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan hyperscale readiness itu, dan bagaimana posisi di Indonesia Pak saat ini? Oke, kembali kalau kita bicara hyperscaler, pemain-pemain besar dunia itu mereka butuh infrastruktur yang sangat memadai. Dimulai dari pembangunan kabel laut, ya, karena konektivitas hyperscaler itu awalnya didukung dengan kabel laut, dan mereka sekarang lagi membangun banyak sekali kabel laut untuk bisa mendeliver traffic dari global ke Indonesia. Jadi kalau Inno posting itu ya, posting IG atau apapun itu otomatis akan lewat kabel laut sebelum sampai ke data center atau cloud. Oke. Dan otomatis sejalan dengan pembangunan kabel laut yang banyak, akan juga dibangun data center dan cloud yang ada di Indonesia. Kenapa perlu dibangun itu? Karena mereka harus melayani traffic yang tumbuh pesat. Traffic dari pengguna aplikasi tadi itu meningkat sangat tinggi. Jadi mereka otomatis menambah terus kapasitas mereka, infrastruktur, kabel laut, data center, cloud, dan juga AI center ya. Selain itu, mereka juga mengharapkan latensi yang rendah, karena pengguna aplikasi itu tidak toleran atau tidak puas dengan latensi yang tinggi. Apa itu latensi? Bahasa anak mudanya nge-lag lah. Kalau latensinya tinggi, nge-lag. Nanti kalau Inno posting nge-lag, nanti pasti komen dari netizen pasti akan kurang oke gitu ya. Jadi selain kapasitas, mereka juga mencari latensi rendah. Hubungan dengan Indonesia, mereka tidak akan melakukan banyak hopping, jadi trafficnya tidak mampir tapi langsung ke Indonesia. Jadi mereka membangun kabel laut langsung ke Indonesia, mereka bangun data center di Indonesia, dan bangun cloud juga di Indonesia. Oke Pak. Tapi kan Indonesia kan negara kepulauan nih Pak. Itu Betul. akan mempengaruhi desain jaringannya nggak Pak? Betul sekali. Jadi Indonesia itu spesifik negara kepulauan bagus ya. Otomatis konektivitas kabel lautnya juga diperlukan,
Kalau mungkin di negara lain mungkin lebih mudah karena kebanyakan darat. Jadi kalau darat itu pembangunannya akan lebih simpel. Tapi kalau kabel laut butuh investasi tinggi, butuh kerjasama dengan operator. Karena kabel laut itu begitu mendarat, kita sebut landing ya. Landing itu otomatis harus bekerja sama dengan operator lokal. Betul, Nah, betul. makanya ada tren bisnis yang meningkat sekarang disebut MOVEN atau Managed Optical Fiber Network. Itu pengelolaan bersama, bahasa Indonesianya pengelolaan bersama antara hyperscaler yang tadi dengan operator lokal. Operator lokal bertindak sebagai landing party, mungkin lebih mudahnya sebagai pemilik rumah lah. Sebelum masuk kan izin dulu ya, nggak bisa kita langsung masuk rumah, izin dulu. Operator sebagai landing party, nanti hyperscaler akan membangun kabel bersama operator untuk melayani pelanggannya. Oke, tadi Managed Optical Fiber Network. Betul. Atau disingkat MOVEN tadi ya Pak ya? Iya, Oh, oke. artinya bersama-sama mengelola fiber optik yang masuk ke Indonesia untuk melayani pelanggan. Oke. Nah, kalau implementasi di lapangannya nih Pak, kenapa sih Pak model MOVEN ini lebih relevan bagi hyperscaler yang ingin expand di pasar Indonesia Pak? Oke, nomor satu adalah direct konektivitas. Artinya mereka pengen langsung bisa terkoneksi dengan operator yang mewakili pelanggan. Karena kalau pelanggan kita kan harus menjadi pelanggan dulu ya. Artinya Betul. menjadi pelanggan operator lah yang di sini yang ada 3 operator besar kan. Jadi mereka pengen ada rekonektivitas ke pelanggan itu. Oke. Itu satu. Yang kedua sebagai partner untuk bisa masuk ke pasar Indonesia yang potensial tadi. Artinya kan kita pengguna internet kan sekarang lebih dari 200 juta ya. Betul. Mulai dari Gen Z, milenial, sekarang hampir semua pasti pakai internet. Mungkin yang orang tua kita juga sudah mulai nih sedikit-sedikit pakai internet. Mungkin udah mulai banyak ya posting-posting dulu. Jadi itu adalah salah satu alasan mereka. Yang ketiga adalah mereka tadi mengurangi latensi. Yang keempat mereka juga membawa bisnis. Artinya membawa bisnis buat operator karena hampir mayoritas traffic kita ya arahnya ke hyperscaler. Sekarang kurang lebih hampir 70% traffic internet kita ke hyperscaler. Saya coba tanya Ino dan teman-teman di sini. Pasti sehari-hari akses aplikasinya itu-itu aja kan? Betul. Kayak yang tadi Iya. WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok dan lain-lain. ya. Jadi Betul Pak. 70% kita tuh mengakses aplikasi itu. Terus kita ke kantor pakai Microsoft kan, terus pakai email itu ya. Ya jadi trafficnya itu semua terlihat. Oke. Nah, kalau MOVEN ini Pak, itu tuh apakah bisa bantu untuk scale-nya tuh lebih cepat, tapi nggak mau sampai performa jaringannya terganggu, itu bisa nggak sih Pak? Betul. Makanya makanya MOVEN itu atau Managed Optical Fiber itu ada kata-kata optical fiber karena yang paling reliable konektivitas internet itu adalah melalui fiber optik. Dan traffic seluruh dunia yang membawa itu adalah fiber optik lewat kabel laut. Itu yang paling cepat dan paling kapasitasnya paling tinggi. Jadi kalau kita bicara kapasitas paling tinggi, satu-satunya jalan adalah lewat kabel laut. Jadi kabel laut itu ibarat, lebih simpelnya mungkin dari airport ke airport gitu ya. Cuma konektivitasnya kabel laut, jadi kapasitasnya tinggi kan. Sebelum masuk ke Indonesia kabel laut, terus nanti mereka akan distribusi nih dari airport ke Transjakarta. Nah Transjakarta itu backhaul sebelum masuk ke Jakpingko yang rumah-rumah atau yang disebut akses internet. Jadi akses internet yang ke rumah-rumah itu ya. Iya, langsung ke rumah-rumah ya Pak. Boleh pakai brand yang mana aja yang dipilih untuk ke rumah lah ya, brand itu ya. Oke, nah dengan semakin berkembangnya nih Pak model MOVEN ini Pak, menurut Bapak ada dampaknya nggak sih Pak untuk operator telekomunikasi atau pemilik fiber lokal di Indonesia Pak? Oke, ada 2 keuntungan sebenarnya. Satu adalah buat operatornya karena otomatis dia tanpa dia bekerja sama membangun fiber optik
kabel laut dengan hyperscaler. Jadi investasi yang mereka keluarkan juga tidak besar. Artinya mereka hanya bagian dari hyperscaler itu untuk membangun. Itu satu. Yang kedua, dari sisi capex mereka lebih kecil ya. Iya Yang betul. kedua adalah dari sisi revenue tambahan, karena otomatis mereka mendapat tambahan dari jalur-jalur baru yang dibangun hyperscaler. Nah, kalau dari end customer ya benefitnya adalah ada dua nih. Satu adalah sosial, yang kedua adalah bisnis. Bisnisnya apa, kan banyak pengguna berbisnis juga lewat internet kan. Iya betul. Mungkin ada live apa gitu. Live TikTok maksudnya. Ya kan, pasti teman-teman kan ada live juga ya. Itu bisnis satu. Yang kedua adalah sosial, ya itu tadi yang Iya, sosial gaul-gaul media, ya. betul. Posting dapat likes, itu kan gaul-gaul ya, otomatis dapat revenue. Oke Pak Yudi. Nah berarti kalau gitu kita lagi kayak ngeliat perubahan dari yang tadinya mungkin konektivitas tuh ya cuma sebagai utilitas aja, tapi sekarang jadi diferensiasi lah ya Pak ya. Betul ya Pak? Ya, jadi namanya sekarang sudah jadi tools, bukan jadi sekarang udah jadi tools untuk satu adalah untuk bisnis dan untuk sosial. Dan untuk ini Moven dan hyperscale itu membantu meningkatkan kapasitas dan membantu juga sebenarnya pemerintah itu menyediakan kapasitas buat masyarakat sebenarnya. Karena sebelum ini kapasitasnya kecil dan terbatas. Nah, dengan mereka yang membangun ini otomatis kapasitas lebih tinggi. Oh oke. Jadi bisa lebih banyak posting lah. Karena konektivitasnya udah bagus ya Udah Pak? bagus itu. Oke. Nah sebagai penutup nih Pak Yudi, menurut Bapak apa sih Pak yang perlu dilakukan supaya Indonesia nih benar-benar bisa jadi hyperscaler connectivity hub di kawasan ini Pak? Oke, kita bicara secara ekonomi keseluruhan ya. Satu, kita bicara mengenai untuk Indonesia dulu nih. Untuk merah putih pemerintah, artinya dengan banyaknya izin untuk dibangunnya bisnis Moven, otomatis akan menambah income negara atau mungkin yang disebut GDP itu ya. Jadi otomatis dengan segala konektivitas itu ekonomi meningkat nih harapannya. Dengan ekonomi meningkat harusnya lapangan kerja bertambah ya. Nah, yang kedua, potensi market Indonesia ini kan besar dengan populasi yang tinggi. Jadi buat benefit kedua belah pihak, antara penyedia operator dia akan menambah revenue dari peningkatan kapasitas dan juga akan menambah value added bisnis dari penggunanya ya. Kenapa saya bilang nambah bisnis buat operator? Karena kalau nambah paket bayar kan nih. Betul. Pasti bayar. Misalnya paket sekarang berapa sebulan, misalnya 50 giga lah ya. Terus dirasa kurang, sekarang dengan harga yang sama 100 giga harga sama udah bisa dapat layanan. Oke, betul Pak. Masuk akal ya. Iya. Yang kedua adalah business benefit atau social benefit buat user yang tadi saya bilang, bisa buat live atau bisa buat sosial gitu kan. Oke, kalau dari sisi Siena sendiri Pak, selama ini jalan di Indonesia berpartnership dengan siapa dan bagaimana perkembangannya Pak? Oke, kita berpartner dengan Master System sebagai sistem integrator dalam hal membangun Moven tadi, karena infrastruktur kabel itu otomatis perlu partner yang handal untuk pemasangan, pengoperasian, dan juga pemeliharaan. Nah, Master System pengalaman kita sudah lebih dari 7 tahun untuk membangun tren baru ini. Oke, berarti sudah sangat siap ya Pak untuk development di Indonesia ya Pak. Oke, luar biasa sekali nih Master Ian semuanya. Nah tadi Pak Yudi udah cerita nih panjang lebar tentang Moven itu tadi ya Pak ya. Dan kalau ada Master Ian yang tertarik lebih lanjut, nanti bisa chat Messi aja untuk tanya-tanya lebih lanjut. Baik Pak Yudi, itu aja perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak sudah menemani bincang-bincang kita hari ini. Dan untuk Master Ian semuanya, terima kasih juga yang sudah menonton Master Talk. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Ino pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.